Halo warga Nobar, gimana? Petir kakek Zeus udah nyamber hari ini. Sesadangi kelakuan bungul kayak itu. Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film si Mamang Botak Jason Statham yang sudah tidak perlu lagi dipertanyakan aksi brutal dan adrenalinnya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Mechanic. Film diawali dengan memperkenalkan mamang botak kita yang kali ini bernama Arthur Bishop. Arthur adalah seorang pembunuh bayaran yang dikenal brutal sekaligus efektif. Reputasinya tak pernah diragukan, terbukti dari setiap misi yang selalu ia jalankan dengan begitu rapi tanpa kegagalan sekalipun. Kali ini Arthur mendapat misi baru untuk menghabisi seorang bos kartel. Hebatnya, ia melakukannya langsung di markas sang bos. Saat itu bos kartel baru saja pulang setelah menzalimi warga setempat. Ia kemudian berenang di rumah mewahnya untuk melepas penat. Tanpa menyadari adanya bahaya yang mengintai, tiba-tiba setelah berhasil menghabisi bos kartel, Arthur segera bergerak cepat sebelum anak buah sang bos menyadari apa yang terjadi. Disinilah terlihat betapa rapi dan akurat setiap pergerakan Arthur. Dengan sigap, ia berganti pakaian, menyusup melewati para penjaga, bahkan menghitung setiap detik agar kaburnya sesuai rencana. Benar saja, ia berhasil keluar dengan tenang tanpa menimbulkan sedikit pun kecurigaan. Tak lama kemudian, Arthur terjun ke sungai dan menumpang sebuah perahu yang kebetulan melintas. Setibanya di dermaga, Arthur masih harus berlayar menuju rumahnya yang berada di sebuah pulau terpencil. Ia memang sengaja memilih tempat itu agar tidak mudah dijangkau orang luar. Begitu tiba di rumah, Arthur langsung mengecek pekerjaan berikutnya sembari menunggu bayaran atas misinya tadi. Dari sini terungkap bahwa Arthur kerap diminta untuk memanipulasi kematian target agar tampak seperti kecelakaan. Sama seperti bos kartel sebelumnya, orang-orang hanya akan mengira sang bos mati tenggelam di kolam renang, padahal semua sudah diatur oleh Arthur. Keesokan harinya, Arthur berangkat ke kota untuk menemui agennya Harry yang datang dengan kursi roda. Harry bukan sekadar agen, tapi juga sahabat dekat yang selalu ada untuk Arthur. Sejak kecil, Arthur sudah yatim piatu, jadi tak heran kalau ia sering merasa kesepian. Setelah berbasa-basi, Harry menyerahkan bayaran atas misi yang baru saja diselesaikan oleh Arthur. Malam harinya, Arthur pergi ke sebuah klub malam untuk melepas penat setelah menjalankan misi yang berat. Karena baru saja gajian, Arthur juga menyewa atlet kuda-kudaan untuk bermain bersamanya. Beberapa hari kemudian, Arthur kembali menerima misi baru. Namun, betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa target kali ini adalah Harry, sahabat sekaligus agennya sendiri. Merasa ada yang janggal, Arthur pun menolak untuk langsung mengeksekusi perintah tersebut. Ia segera menghubungi pihak organisasi dan meminta penjelasan langsung dari para petinggi. Tak lama setelah itu, Arthur akhirnya bertemu dengan bosnya yang bernama Dean atau yang lebih sering dipanggil Dean Samidi. Samidi dan Harry ternyata adalah pimpinan tertinggi di organisasi pembunuh ini. Samidi kemudian menjelaskan kenapa Harry harus segera dibunuh. Usut punya usut, Harry telah menjual rahasia organisasi kepada pihak asing. Pengkhianatan Harry tersebut menyebabkan beberapa agen di organisasinya tewas dengan mengenaskan. Tidak hanya itu, Samidi juga menunjukkan banyaknya uang haram yang masuk ke rekening Harry. Jika tidak dibunuh, maka Harry bisa membahayakan organisasi. Mendengar itu, Arthur masih belum bisa percaya. Ia lantas meminta izin untuk berbicara dulu kepada Harry. Namun Samidi tidak mengizinkannya. Samidi pun mengatakan jika Arthur tidak menghabisi Harry sekarang, maka dia akan menyuruh pembunuh lain untuk melenyapkan Harry dengan cara yang menyakitkan. Mendengar perkataan tersebut, mau tidak mau Arthur harus melakukannya.
Setelah pertemuan itu, Arthur merasa semakin dilema antara harus membunuh Harry atau menyelamatkannya. Setelah berpikir keras, Arthur akhirnya mengambil keputusan untuk tetap melakukannya, tapi dengan caranya sendiri. Arthur segera menghubungi Harry, menyuruhnya keluar dari gedung perusahaan tempat ia bekerja. Arthur juga menyuruh Harry untuk mematikan aliran listrik di gedung tersebut. Looks like we got a power outage on the 18th floor. Come in. Connects to the building next door. It leads to the... Namun saat Harry sudah berada di parkiran, tiba-tiba Arthur sudah berdiri di sana dan ternyata Arthur memang sengaja memancing Harry agar keluar dari gedung sendirian. Selain itu, ia juga sudah merusak mobil Harry. Arthur ingin membuat kematian Harry terlihat seperti sebuah pembegalan. Di sisi lain, Harry sudah ikhlas jika memang harus mati malam itu. Harry kemudian memberikan pistol legend miliknya kepada Arthur karena dia ingin dibunuh dengan senjata tersebut. Arthur pun langsung menembaknya tepat di area jantung supaya Harry langsung mati dan tidak merasakan sakit. Keesokan harinya, Arthur mengunjungi pemakaman Harry yang hanya dihadiri oleh anak tunggalnya yang bernama Steve. Sebenarnya Steve tidak terlalu akrab dengan sang ayah, tapi yang namanya anak, ia pasti merasa sangat terpukul. Arthur kemudian mengantarkan Steve ke rumah bekas ayahnya. Di sini, Steve mengatakan kalau ia tidak mendapatkan warisan selain rumah karena semua harta Harry telah disita oleh bank. Arthur yang kasihan pun ingin memberikan uang kepadanya. Tetapi Steve menolaknya karena dia masih bisa mencari uang sendiri. Di sela-sela mencari uang, ia juga sering membegal mobil orang agar mendapatkan uang tambahan. Selain itu, dia juga berusaha mencari tahu tentang pembunuh yang menghabisi mendiang ayahnya. Mendengar perkataan Steve, seketika Arthur merasa sangat bersalah. Malamnya, Steve mabok beras kencur sambil latihan menembak di dalam rumahnya. Dengan keadaan teler, ia kemudian keluar untuk mencari rumah Arthur. Tapi tiba-tiba ada seorang jamet yang ingin membegal mobilnya. Jamet itu tidak tahu bahwa Steve adalah begal senior di wilayah tersebut. Alhasil para jamet itu pun tidak berkutik saat Steve berhasil merebut pistolnya lalu menghabisi mereka tanpa ampun. Okay. Did you shoot him with this? Ketika Steve hendak membunuhnya, tiba-tiba Arthur muncul dan langsung menghentikannya. Arthur juga membiarkan begal tadi melarikan diri. Arthur lalu menasehati Steve untuk tidak membunuh jamet sembarangan karena hal tersebut bisa mengundang banyak masalah. Sejak malam itu, Steve mulai mencari tahu tentang identitas Arthur dan juga mendiang ayahnya. Setelah ia tahu kalau Arthur adalah seorang pembunuh bayaran, Steve pun tertarik untuk berguru kepadanya. Akan tetapi, Arthur tidak ingin menerima murid yang gegabah seperti Steve. Mendengar itu, Steve merasa sangat kecewa, padahal Arthur masih memiliki hutang budi kepada ayahnya. Di lain pihak, Arthur juga berpikir hal yang sama. Ia seharusnya membayar semua kebaikan Harry dengan cara mendidik anaknya menjadi pembunuh bayaran paling brutal di dunia. Setelah merenung cukup lama, Arthur pun berubah pikiran dan akhirnya mau menerima Steve sebagai murid. 600 Alvarado Street, 7 a.m. tomorrow. Besoknya, mereka bertemu di sebuah pet shop alias tempat penampungan anjing. Arthur lalu mengadopsi seekor anjing Chihuahua dan menyuruh Steve untuk merawatnya dengan baik. Arthur menjelaskan kalau merawat anjing adalah latihan pertama agar Steve bisa disiplin karena saat ini dia masih hidup serampangan dan selengean seperti jamet. Walk it, feed it, make it your best friend. Sejak hari itu, Arthur mulai mengajarkan banyak hal kepada Steve, mulai dari kedisiplinan, pelajaran biologi, kimia, dan ilmu lainnya agar Steve bisa membunuh dengan cerdas. Selain itu, Steve juga latihan menembak menggunakan berbagai senjata api.
Target pertama mereka adalah seorang penjual garam Cina sekaligus penyelundup senjata. Arthur pura-pura membeli barang darinya, lalu ketika lengah Arthur pun langsung beraksi. Arthur kemudian mengikat lehernya dengan tali tambang agar terlihat seperti orang stres yang COD dengan malaikat maut. Dengan tewasnya jamet itu, Arthur resmi mengangkat Steve sebagai pembunuh profesional karena telah mengikuti latihan dari awal sampai akhir. Tanpa menunda lebih lama lagi, Arthur pun akhirnya memberi misi pembunuhan pertama untuk Steve. Target dalam misi ini adalah seorang pembunuh bayaran dari organisasi lain. Dari bentukannya, dia memang terlihat bongsor dan juga sangar, tapi aslinya dia adalah seorang boti yang kalau kentut bunyinya poh. Untuk melancarkan misinya, Steve harus mendekatinya secara perlahan sampai pembunuh itu merasa tertarik padanya. Lalu setelahnya, Steve harus mengajaknya minum-minum di klub malam karena Arthur telah menyiapkan obat yang sangat mematikan. Namun pada hari pembunuhannya, Steve justru melanggar perintah Arthur. Ia seharusnya meracuni targetnya di dalam klub malam. Akan tetapi, Steve malah menerima ajakan untuk bermain kuda-kudaan di rumah si boti. Ternyata, Steve ingin membunuh si boti ini dengan cara yang brutal karena membunuh dengan obat mematikan sama sekali tidak ada gregetnya. Padahal, Arthur telah memperhitungkan semuanya dengan baik. Arthur ingin meracuni target karena memang target kali ini adalah seorang pembunuh profesional yang pastinya berbahaya. Tetapi Steve tidak peduli dengan hal itu. Steve pun kemudian merayu target di atas kasur supaya dia lengah. Setelah itu Steve langsung mencekiknya dengan sabuk. Namun dengan cepat si boti ini bisa membalikkan keadaan. Dia mengamuk dengan brutal dan membuat Steve babak belur. Jika dilihat dari kekuatannya, tidak heran kalau dia adalah seorang pembunuh bayaran. Dia bahkan masih sangat kuat walaupun sudah ditusuk berkali-kali. Untungnya Steve berhasil bangkit dan mampu menghabisinya dengan menusukkan sebuah tongkat ke leher si bongsor. Steve lalu memasukkan botol racun ke dalam mulut si boti itu untuk memastikan target benar-benar tewas. Misi pun akhirnya selesai. Saat kembali ke rumah, Arthur hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kondisi Steve yang penuh luka. Padahal sejak awal Arthur sudah menekankan agar Steve bekerja dengan rapi, bukan asal brutal yang nyaris membuatnya celaka. Arthur kemudian memberikan kotak P3K untuk mengobati luka-lukanya. Untuk menghibur muridnya yang babak belur malam itu, Arthur mengajaknya pergi ke sebuah klub malam. Keesokan harinya Arthur mengambil uang bayaran dari Samidi. Akan tetapi Samidi sedikit kecewa karena misi tersebut dilakukan oleh Steve yang tidak terdaftar sebagai anggota organisasi. Apalagi lagi Steve adalah anak Harry yang bisa saja balas dendam suatu hari nanti. Namun Arthur tidak terlalu peduli dengan kata-kata Samidi. Dia hanya ingin fokus bekerja. Setelah itu Samidi memberi tugas baru untuk Arthur. Kali ini dia harus membunuh seorang nabi palsu bernama Faun atau yang biasa dipanggil sebagai Lord Paijo oleh umat-umatnya. Dia merupakan penipu ulung yang menciptakan sekte sesat untuk menipu para pengikutnya. Untuk tugas kali ini Arthur dan Steve harus memutar otak lebih keras lagi karena Paijo memiliki pengawal yang banyak dan tinggal di gedung yang sangat ketat. One shot to the heart, 12 cc's, and he's dead under 3 minutes. So on the off chance our adrenaline shot doesn't kill him. Tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung tancap gas ke hotel tempat Paijo menginap. Setibanya di sana, mereka memasang beberapa kamera pengintai yang mengarah langsung ke kamar Paijo. Kemudian, mereka mengawasi gerak-geriknya untuk mempelajari karakteristik si nabi palsu itu. Rencananya, mereka berdua akan membunuh Paijo dengan memasukkan cairan adrenalin ke dalam tubuhnya. Namun, mereka tidak langsung menyelinap ke kamarnya karena itu adalah tindakan yang gegabah.
Setelah mengawasinya cukup lama, mereka pun akhirnya beraksi. Pertama-tama mereka akan menyelinap lewat saluran udara sembari mengintip kamar Paijo dengan kamera pengintai. Di sana, Paijo tampak sedang disuntik oleh anak buahnya. Ternyata, nabi palsu ini mengonsumsi garam Cina yang bisa membuatnya kebal dari cairan adrenalin. Jadi mau tidak mau, Arthur dan Steve harus mengubah metode pembunuhannya. Akhirnya, mereka berdua pun langsung masuk ke kamar Paijo setelah anak buahnya keluar. Kemudian, mereka menyumbat alat pernapasan Paijo sampai dia tewas di tempat. Scope. Give it a dentist run. Be a better man for mine. Mereka lalu masuk kembali ke tempat persembunyian, tapi sialnya, Steve menjatuhkan sesuatu yang membuat anak buah Paijo menjadi curiga. Karena sudah terdesak mau tak mau, mereka pun harus membrutal dan melawan para jamet ini. Take it off the wall. Follow him. There he is. Berkat kerjasama yang epik, Arthur dan Steve pun akhirnya berhasil melarikan diri. Mereka lalu berpencar dan membaur bersama pengunjung hotel lainnya agar tidak terlihat oleh para jamet. Sementara itu, kematian Paijo telah disiarkan secara langsung. Dengan begitu, misi ini pun dinyatakan selesai. Malam harinya, Arthur pergi ke bandara untuk bersembunyi ke luar negeri sementara waktu. Tapi tiba-tiba dia melihat seorang jamet yang tidak asing. Arthur pun kemudian mengikutinya sampai pintu keluar bandara dan masuk ke dalam bis. Di sini akhirnya terungkap bahwa jamet itu adalah pembunuh bayaran yang dikabarkan meninggal oleh Samidi. Selain itu, Samidi juga menuduh Harry sebagai penyebab dari kematiannya. Padahal nyatanya Samidilah orang yang membayar si jamet untuk pura-pura mati agar bisa menjebak Harry dan menguasai organisasi tanpa campur tangan orang lain. Arthur pun menjadi sangat murka saat mendengar pengakuan si jamet yang lebih memihak kepada Samidi. Akhirnya mereka berdua pun saling baku hantam di dalam bis. Setelahnya, Arthur hendak pulang ke rumahnya dan mengajak Steve pergi. Tapi ketika sampai di dermaga, Arthur merasakan firasat kalau Samidi akan mengirimkan pasukan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, dia langsung bersembunyi di bawah air. Ketika mereka datang, Arthur pun muncul dari bawah dan menghabisi mereka semua. Arthur kemudian merampas HP milik salah satu jamet lalu menelepon Samidi dan mengancam akan segera membunuhnya. Setelah itu, Arthur menghubungi Steve yang sedang berada di rumahnya. Mendengar suara Steve yang bergetar, Arthur langsung tahu bahwa muridnya sedang disandra oleh pasukan Samidi. Arthur pun kemudian memberitahu Steve bahwa dia telah menyimpan sebuah pistol di balik sofa. Mendengar itu, Steve pun segera mengambilnya dan langsung menghabisi semua jamet yang ada di sana. Tak berselang lama, Arthur akhirnya sampai di rumahnya. Tanpa banyak basa-basi, Arthur langsung menyuruh Steve untuk menyiapkan senjata terbaik. Namun saat sedang memilih-milih senjata, Steve tidak sengaja menjatuhkan sebuah kotak. Dia pun sangat terkejut karena di kotak tersebut ada pistol milik mendiang ayahnya. Dari sini, Steve menyimpulkan bahwa Arthur adalah orang yang telah membunuh ayahnya. Tapi untuk sekarang, Steve tidak ingin buru-buru untuk balas dendam. Arthur dan Steve kemudian pergi ke rumah salah satu anak buah si Samidi. Di tengah perjalanan, Steve menyinggung tentang kematian ayahnya tanpa menyebut namanya. Arthur pun mulai sadar kalau Steve sudah tahu bahwa dia adalah pembunuh Harry. Akan tetapi, dia hanya terdiam karena merasa bersalah. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di rumah salah satu jamet Samidi. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung menanyakan lokasi Samidi saat ini. Kalau si jamet tidak mau menjawab, Arthur mengancam akan memotong istrinya. Sontak si jamet pun panik dan langsung menyebutkan lokasi Samidi.
Setelah mendapatkan lokasinya, Arthur menghubungi Samidi untuk memberi peringatan terakhir. Di sini, Samidi menawarkan uang yang sangat banyak kepada Arthur, asalkan dia tidak melanjutkan balas dendamnya. Akan tetapi, hal itu tidak membuat Arthur tergiur. Samidi kemudian bergegas untuk pergi dari gedung sebelum Arthur dan Steve datang ke sana. Namun di tengah jalan, Arthur dan Steve menabrak mobil Samidi dan para anak buahnya. Setelah menghabisi Samidi dan antek-anteknya, Arthur berencana akan mengasingkan diri selama beberapa bulan. Sebelum berpisah, mereka berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Steve lalu keluar dari mobil dan menancapkan selang ke dalam tangki mobil. Akan tetapi, dia sengaja membuat bensinnya tumpah. Steve kemudian pura-pura berjalan ke toilet umum, namun tiba-tiba dia menembak ke arah bensin yang bocor tadi dan mobil Arthur pun meledak. Tak berselang lama, Steve kembali ke rumah Arthur. Dia merasa sangat lega karena sudah membalaskan dendamnya. Apalagi sekarang rumah dan bisnis Arthur telah menjadi miliknya secara utuh. Steve pun merayakannya dengan memutar piringan hitam dan mengendarai mobil klasik kesayangan Arthur. Tapi di dalam mobil itu ada sebuah surat yang bertuliskan, "Kalau kamu baca ini berarti kamu akan mati." Dan ternyata piringan hitam yang tadi diputar adalah sebuah pemantik bom yang terpasang di rumah dan mobil Arthur. Setelah Steve menyadari itu, tiba-tiba di akhir film, pihak kepolisian memeriksa CCTV di pom bensin untuk menyelidiki ledakan mobil Arthur. Dalam rekaman tersebut, Arthur terlihat keluar dari mobil sebelum ada ledakan, yang artinya mamang botak kita masih hidup dan akan segera memberutal lagi. Dan film pun tamat. Lah, siapa bilang tamat? Paling juga bebuhan pian isi komentarnya, "Bang, lanjut bang, film keduanya lanjut bang." Iya kan, nyariin mamang botak mulu kan? Dah, tunggu aja kelanjutannya. Dan Mang Tobi jamin videonya akan lebih menarik. Iya, filmnya sama, tapi dengan rasa yang berbeda. Pelajaran penting dari film ini, jadi orang jangan kayak Steve, merasa paling jago, paling brutal, padahal ilmunya baru seujung kuku. Lupa kalau di atas langit masih ada langit, dan di atas guru masih ada master yang udah nyiapin bom di mobilnya. Buat bebuhan pian yang baru saja skill dikit udah sombongnya minta ampun, ingat, master yang asli itu nggak banyak bacot, soalnya lagi tegang nungguin petir kakek Zeus turun. Hahaha. Judul judi tolol. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang ilmunya nggak banyak tapi nganggurnya konsisten. Mengucapkan sampai jumpa di video kelanjutannya. Nah, kalau begitu passwordnya apa nih Mas Yono? Burung gundul pamit dulu. Terbanglah